Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya? Tetap sehat, tetap semangat ya. Baiklah, hari ini kita lanjutkan kembali review pembelajaran kita yang kedua, pelajaran prakarya ya. Buka kembali pelajarannya minggu lalu. Nah, hari ini kita lanjut ke aspek yang ketiga, yaitu aspek budidaya tanaman sayuran. Nah, kita ulang sedikit. Tanaman sayuran adalah bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat yang tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal. Pasti sudah tahu sayuran ya, Nak? Nah, untuk budidaya itu sendiri adalah usaha untuk menambah, menumbuhkan, mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau bertumbuh dan berkembang biak atau bertambah banyak. Itu dia untuk budidaya. Jadi yang dibudidayakan itu bukan hanya sayuran saja, tapi juga bisa membudidayakan yang lain. Nah, jenis sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan, yaitu yang pertama sayuran daun. Ini yang dimakan adalah bagian daunnya seperti sawi, bayam, pokcoy, kangkung, daun singkong, dan sebagainya. Yang kedua sayuran umbi. Yang dimakan adalah bagian umbinya. Berarti dia ada di bagian bawah seperti wortel, kentang, lobak, dan sebagainya. Yang ketiga sayuran bunga. Yang dimakan adalah bagian bunganya, seperti kembang kol, bunga pepaya, brokoli, dan sebagainya. Kemudian sayuran buah. Yang dimakan adalah bagian buahnya, seperti tomat, terong, timun, labu, dan lain-lain. Kemudian sayuran biji, yang dimakan adalah bagian bijinya, seperti kacang merah. Kemudian sayuran batang, yang dimakan adalah bagian batangnya, seperti asparagus dan rebung. Tahu rebung ya, Nak? Kemudian sayuran umbi lapis. Nah, ini dia yang dimakan adalah bagian umbinya yang berlapis-lapis, seperti bawang merah, bawang bombay, bawang dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal ya. Nomor 1. Bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat yang tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal disebut apa tadi? Iya, itu adalah sayuran ya, Nak. Sayuran, diingat ya, sayuran, jawabannya sayuran. Jadi dia mengandung air dan serat yang tinggi. Kemudian yang kedua, usaha untuk menambah, menumbuhkan, mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau bertumbuh dan berkembang biak, bertambah banyak disebut. Iya, jawabannya adalah budidaya. Tadi sudah kita bahas. Jangan lagi bersalahan nanti waktu ujian ya. Makanya kita buat review. Jadi kita mengulang dulu materinya, kemudian Ibu kasih soal, jadi kamu bisa langsung menjawab. Yang ketiga, sayuran wortel, kentang, lobak adalah sayuran yang dimakan bagian? Iya, bagian umbinya. Bagian umbinya ya. Oke, paham ya, Nak? Dicatat ya. Dicatat. Kita lanjut ya. Selanjutnya, manfaat tanaman sayuran secara umum, yaitu melancarkan BAB. Jadi makanya kalau kita susah BAB disuruh banyak makan sayur. Kemudian pencernaannya sehat, sumber vitamin, mineral, dan gizi bagi tubuh, sumber utama serat, mencegah kanker, meningkatkan sistem imun, meningkatkan sistem saraf dan mata. Nah, perhatikan soalnya. Yang tidak termasuk manfaat mengkonsumsi sayuran adalah apa yang tidak ada di atas sini tadi? Apa yang tidak ada? Iya, menegangkan urat-urat saraf. Ini bukanlah manfaat dari mengkonsumsi sayuran. Ya, ini jawabannya ya. Jadi yang bukan ya, Nak, yang bukan digaris bawahi. Yang tidak termasuk. Kemudian bahan yang digunakan untuk membuat tanaman sayuran menjadi subur dan tumbuh dengan baik adalah, tadi di atas memang nggak ada ya, tapi di catatan kamu ada, ini kemarin kita pelajari. Yang digunakan untuk membuat tanaman sayuran menjadi subur itu adalah apa? Pupuk,
kompos, kemudian air. Berarti kecuali apa dia, Nak? Kecuali apa? Kecuali pestisida, karena pestisida ini akan membuat sayuran menjadi mati. Sudah paham ya, Nak? Kita lanjut ya. Selanjutnya kita masuk ke aspek yang keempat, yaitu aspek pengolahan. Pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Di sini dia buah segar menjadi makanan dan minuman. Sebelumnya kamu harus paham dulu apa itu buah segar. Adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan dan sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Ya, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Nah, berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Pertama, berdasarkan musim berbuahnya. Ini ada dua, yaitu buah musiman. Dia hanya ada di musim tertentu. Dan contohnya duren atau durian, mangga, kedondong, duku, rambutan. Kemudian buah sepanjang tahun. Ini dia buah yang selalu ada sepanjang tahun. Nanas, pepaya, pisang, jambu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, buah berdasarkan iklim tempat berbuahnya, yaitu ada buah tropis dan buah subtropis. Di sini sudah ada contohnya, bisa kamu perhatikan. Kemudian yang ketiga, berdasarkan proses pematangannya. Dia ada buah klimaterik dan buah non-klimaterik. Kalau dia buah klimaterik, habis dipanen, dia sudah matang. Jadi kalau tidak langsung dimakan, dia akan busuk. Kalau buah non-klimaterik, buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tapi langsung ke pembusukan. Sudah ya? Kita masuk ke soal. Nomor 1. Buah durian, mangga, kedondong, duku, dan rambutan adalah jenis buah-buahan yang termasuk dalam buah apa? Apakah buah sepanjang tahun, buah sehari-hari, buah populer, atau buah musiman? Iya, buah musiman yang hanya ada pada bulan-bulan tertentu. Salah satu manfaat buah pepaya. Apa itu manfaat buah pepaya? Apakah dia merusak saraf? Bukan ya. Kemudian apakah dia menghambat aliran darah? Bukan. Apakah dia memutuskan asupan gizi? Bukan. Berarti jawabannya adalah melancarkan sistem pencernaan. Ini dia jawabannya ya. Yang A, melancarkan sistem pencernaan. Sudah? Nomor 3, memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Air berada di bagian bawah dan makanan diletakkan di atas air dengan dibatasi saringan. Dikenal dengan istilah apa, Nak? Iya, kalau bahasa sehari-harinya dia disebut steaming. Mengukus ya, itu jawabannya ya. Ini untuk lebih jelasnya nanti bisa kamu perhatikan buku kamu. Oke? Paham ya, Nak, sampai di sini? Dicatat ya, Nak, dicatat, dipahami. Baik, itulah dia untuk review pembelajaran kita. Ibu harap ini selalu bermanfaat. Kamu catat dan nanti ketika ujian kamu sudah mempunyai bahan untuk dipelajari. Baik anak-anak ibu, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat.